gonna help him? No. Halo semuanya, kembali lagi di Kino Movie. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film The Last of Us episode keempat, di mana di episode 3 Joel bersama Ellie yang telah datang ke teman lama Joel, yaitu Bill dan Frank. Namun di sana mereka hanya mendapatkan sebuah surat dari Bill, serta beberapa persediaan untuk mereka bertahan hidup. Lalu Ellie yang tak sengaja menemukan sebuah pistol milik Bill, kemudian dia membawanya tanpa sepengetahuan Joel. Dan kini mereka melanjutkan perjalanan mereka ke sebuah tempat yang di sana ada saudara Joel, yaitu Tommy. Lantas bagaimana kelanjutan ceritanya? Apakah mereka bisa sampai ke tempat tujuan tanpa ada gangguan apapun? Atau justru mereka malah menemukan hal-hal aneh? Daripada penasaran, seperti biasa saya ingatkan buat kalian yang baru gabung di sini, alangkah bagusnya kalian menonton episode pertama dulu, biar kalian mengikuti alur cerita filmnya. Untuk kalian yang ingin menonton, kalian bisa masuk di playlist yang sudah saya buat, atau bisa klik di deskripsi. Tanpa lama-lama, mari kita masuk di alur cerita filmnya. Let's go! Film dimulai dengan kita melihat Ellie yang sedang mengecek atau mencoba pistol milik Bill yang telah dia bawa dari rumah Bill. Di sini Ellie seolah sudah mempunyai kemampuan memegang pistol. Tidak lama setelah itu, Ellie kemudian menghampiri Joel yang sedang mengambil bahan bakar dari mobil-mobil rusak dengan cara menyadapnya menggunakan selang. Ellie yang baru saja pertama kali melihat cara itu tentu saja cukup merasa kagum. Hingga Ellie pun yang merasa sudah akrab dengan Joel, dia kemudian memberikan sebuah candaan lucu kepada Joel dari sebuah buku yang dia baca. Dan candaan Ellie tersebut membuat Joel terlihat serius, kini sedikit tersenyum. And then it dawned on me. Feel free to wait in the truck. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan serta melihat kondisi di sekitar mereka. Di dalam mobil, Ellie menyetel sebuah lagu jadul. Ellie juga menemukan sebuah majalah dewasa yang seharusnya tidak dilihat oleh anak seumurannya. Mengetahui hal itu, Joel pun menyuruh Ellie untuk membuang majalah tersebut. Di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah jembatan yang sudah sangat berlumut, bahkan terlihat juga kendaraan militer seperti truk pengangkut tentara dan sebuah tank yang sudah berkarat. Setelah cukup panjang melewati jalan raya dan karena hari mulai gelap, Joel pun memutuskan untuk membawa Ellie ke tengah hutan untuk beristirahat. Dan karena seharian mereka belum makan, Joel pun memasak dengan resep yang dia pelajari dari tes kekasihnya. Dan mereka pun makan bersama. Kemudian Ellie pun menyarankan agar Joel menyalakan api saat malam, agar mereka tidak kedinginan. Akan tetapi Joel menolak karena takut jika mereka melakukan hal itu maka akan memancing sesuatu yang berbahaya datang seperti zombie. Hal itu membuat Ellie penasaran. Ellie bertanya apa yang lebih berbahaya dari zombie. Joel pun menjawab jika sesuatu yang lebih berbahaya dari zombie yaitu manusia. Karena manusia dalam keadaan seperti ini bukan hanya berani merampok tetapi juga berani membunuh seseorang. Malam harinya Joel dan Ellie pun beristirahat, dan untuk berjaga-jaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, Joel pun menaruh senapannya di sampingnya. Sebelum tidur, Ellie kemudian memberikan pertanyaan serius kepada Joel dengan mengatakan kenapa orang-orang sawah bisa mendapatkan penghargaan. Joel pun menjawab karena mereka itu bisa berdiri dalam waktu yang lama. Dengan hal itu Ellie dan Joel pun tersenyum. Setelah itu mereka pun tertidur, walaupun Joel mungkin hanya tidur sebentar saja karena dirinya berjaga-jaga dari kemungkinan buruk yang akan terjadi. No one's gonna find us. Keesokan harinya Joel dan Ellie pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Ellie dengan penuh rasa penasaran kemudian menanyakan tentang Tommy. Joel lalu menjelaskan Tommy dahulu bercita-cita menjadi seorang pahlawan dengan bergabung menjadi anggota militer. Dan ketika Tommy mendapatkan tugas untuk berperang dengan negara lain yang membuat Tommy merasa bahwa menjadi seorang anggota militer bukanlah jalan untuk menjadi seorang pahlawan. Hingga saat wabah menyebar, Tommy mengajak Joel pergi ke Boston alias zona karantina. Dan disitulah awal mula Joel bertemu dengan Tess, serta di sana juga Tommy bertemu dengan Merlin, yaitu ketua dari organisasi Firefly, yang memiliki misi menyelamatkan dunia alias menjadi pahlawan. Dan misi Firefly tersebut selaras dengan impian Tommy dulu, yang bercita-cita menjadi seorang pahlawan. Hingga saat itu Tommy memutuskan menjadi anggota Firefly. Namun karena suatu hal, Tommy pun keluar dari organisasi Firefly, yang membuatnya juga harus pergi dari zona karantina dan terpisah dengan Joel. Hingga saat ini, Joel kali ini bertekad untuk menemukan Tommy, sebab Tommy adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki. What's his name? Whose name? Your brother.
Connie. Setelah sampai ke sebuah kota bernama Kansas City yang dimana jalur menuju kota itu tertutup oleh sekumpulan mobil-mobil, Joel pun lalu memutuskan untuk mencari jalan lain agar bisa masuk ke kota tersebut. Namun Joel dan Ellie justru malah kebingungan mencari jalur yang mereka tuju. Kemudian mereka memutar lewat jalan lain. Tiba-tiba ada seorang pria asing dengan keadaan terluka atau tertembak berusaha meminta tolong kepada Joel. Joel yang seolah-olah sudah mengetahui jika hal ini adalah sebuah jebakan, Joel pun langsung menjalankan mobilnya dengan kecepatan penuh. Dan ternyata benar, Joel dan Ellie telah masuk ke wilayah musuh alias orang-orang yang masih bertahan hidup. Namun sayangnya mobil mereka terkena jebakan yang membuat mereka menabrak sebuah toko. Hal tersebut yang harus memaksa Joel dan Ellie harus keluar dari mobilnya. Bahkan para musuh terus menembaki Joel dan Ellie. Joel pun kemudian mengambil senapan lalu menyuruh Ellie masuk ke dalam sebuah lubang yang berada di dalam bangunan itu serta memberikan aba-aba kepada Ellie agar melakukan apa yang telah Joel perintahkan. Ya, kalau mau dibilang seperti dalam game PUBG, seperti saling memberikan kode. Joel pun berhasil melumpuhkan mereka, orang yang terus menembaknya. Tanpa henti bersamaan dengan itu, Ellie juga berhasil masuk ke dalam lubang. Tak lama setelah itu ada seorang pria tiba-tiba muncul dari balik pintu lalu menyerang Joel. Hingga Joel bahkan terdesak. Ellie yang melihat Joel dalam keadaan terdesak lalu mengeluarkan pistol yang selalu dia bawa. Perlahan dengan sedikit rasa takut, Ellie kemudian menembak pria itu dan Joel pun bisa diselamatkan. Namun Joel terlihat cukup kaget dengan tindakan Ellie yang mampu menggunakan senjata api. Kemudian Joel pun mengambil pistolnya yang dipegang oleh Ellie. Dan karena pria itu terus meminta ampun, Joel pun menyuruh Ellie masuk kembali ke dalam bangunan itu, yang dimana Joel akan membunuh pria tersebut. Hal itu membuat Ellie yang masih anak-anak merasa sedih, entah melihat manusia saling membunuh atau mungkin Ellie hanya terharu sebab berhasil menyelamatkan Joel. Wait. Get back behind the wall. No, I'm sorry. Setelah itu, karena musuh mulai mengetahui keberadaan mereka, Joel dan Ellie memutuskan untuk segera kabur dari sana dan pergi menuju bangunan yang lain. Scene pun kemudian beralih kepada seorang wanita bernama Caitlin yang tengah menginterogasi seorang pria yang merupakan seorang dokter. Di sana Caitlin menanyakan keberadaan pria bernama Henry kepada dokter itu, dan apabila dokter itu tidak memberitahu keberadaan Henry, maka Caitlin tidak segan-segan untuk bunuh dokter itu. Akan tetapi dokter itu tidak menjawab pertanyaan Caitlin sama sekali. Hingga tak lama setelah itu, Caitlin mendengar sebuah mobil yang dimana Caitlin begitu terkejut karena melihat dua anak buahnya telah tewas. Dan rekan Caitlin kemudian menjelaskan jika kemungkinan orang yang telah menewaskan anak buahnya bukanlah Petra melainkan pembunuh bayaran. Namun Caitlin mengira perbuatan tersebut dilakukan oleh Henry, orang yang sedang dia cari, yang padahal kita tahu sendiri bahwa dua pria itu tewas karena terlibat baku tembak dengan Joel. Dan karena hal itu semakin membuat Caitlin marah dan datang langsung menembak dokter itu. Caitlin yang merasa dirinya dan kelompoknya dalam ancaman, Caitlin kemudian menyuruh semua pasukan untuk mencari serta membunuh siapapun yang telah menewaskan anak buahnya. Di sisi lain, Joel dan Ellie yang mengetahui jika mereka sedang dicari oleh kelompok-kelompok Caitlin. Di sana Joel sempat meminta maaf kepada Ellie sebab telah membuat Ellie membunuh seseorang dengan sebuah pistol. Namun Ellie malah berkata jika perbuatan itu bukan pertama kalinya dia lakukan. Mendengar hal itu, Joel pun sedikit kaget dan bertanya siapakah yang telah mengajari Ellie menggunakan pistol. Ellie pun menjawab bahwa dia telah diajari menggunakan pistol saat bersekolah di Petra. Hal tersebut tentunya membuat Joel memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Ellie, dan Joel akhirnya membiarkan Ellie membawa pistol sebagai bentuk pertahanan diri. Sementara itu, Caitlin bersama rekannya yang sedang mencari pelaku pembunuh dua anak buahnya. Mereka hanya menemukan kaleng-kaleng bekas makanan serta gambar-gambar superhero. Dan saat mengecek ruang bawah tanah, mereka menemukan sebuah hal yang tak terduga, yaitu berupa tanah yang tiba-tiba menggembul ke atas. Entah apa makhluk yang berada di dalam sana, yang membuat Caitlin dan rekannya ketakutan. Namun anehnya, Caitlin malah menyuruh rekannya untuk tidak memberitahukan kepada kelompoknya tentang hal ini, dan malah menyuruh rekannya untuk menutup gedung tersebut. Malam harinya, Joel dan Ellie yang mencari tempat berlindung untuk bersembunyi dari kelompok Caitlin yang sedang mencari keberadaan mereka berdua. Joel dan Ellie pun memutuskan untuk bersembunyi sekaligus beristirahat di dalam sebuah gedung. Di sana Joel menaburkan beling dan serpian kaca untuk melindungi diri mereka dari ancaman pasukan Caitlin ataupun orang jahat yang mencoba menyerang mereka.
Saat mereka tidur, namun sebelum tidur seperti biasa, Ellie melontarkan sebuah candaan kepada Joel dan berkata, apakah mencret itu bersifat genetik? Sebab Ellie melihat efek mengalir di celana jeansnya yang dipakai Joel. Mendengar perkataan Ellie, Joel awalnya biasa saja dan menyuruh Ellie untuk segera tidur. Tetapi saat mendengar Ellie tersenyum, lama-kelamaan Joel pun ikut tersenyum. Dan disinilah kedekatan antara Joel dan Ellie semakin terjalin. Seiring berjalan waktu, bahkan mereka sudah terlihat selayaknya seorang anak dan ayah yang sangat dekat hingga mereka pun tertidur dalam hangat candaan tersebut. Akan tetapi tanpa diduga, Joel dan Ellie mungkin baru tidur 2 jam, mereka tiba-tiba ditodong oleh seorang anak dan juga pria dewasa yang entah bagaimana cara mereka bisa masuk ke tempat ini. Dan disinilah episode keempat pun bersambung. Jadi itulah guys alur cerita The Last of Us episode keempat kali ini. Jadi bagaimana menurut kalian dalam episode kali ini? Kalian bisa tinggalkan komentar. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. See you next video.